touching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyah Nur Jamilah, mahasiswi semester 3B Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Riyadul Jannah Subang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Meta Fatimah MPD. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Inilah materi yang akan kita bahas, ada 4 poin ya, next to the point. Poin A, ada media pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu proses pembelajaran? Proses pembelajaran ialah suatu proses komunikasi antara guru dan siswa melalui bahasa verbal yang menjadi media utama dalam penyampaian materi pembelajaran. Adapun media pendidikan agama Islam dapat diartikan semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran agama Islam, baik berupa alat yang dapat digunakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan guru untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, yaitu poin B, macam-macam media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, media yang bersifat materi. Media yang bersifat materi ialah media yang berupa benda mati yang dapat membantu proses belajar mengajar serta biasa disebut juga sebagai alat peraga. Macam-macam media yang bersifat materi diantaranya pertama, media audio. Media audio ini bisa melalui alat perekam ataupun lainnya. Dan yang kedua, ada media cetak. Media cetak bisa juga berupa gambar, diagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada media elektronik. Media elektronik ini bisa berupa komputer, slide atau film, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, media yang bersifat non-materi. Media ini bersifat abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Di antara media yang termasuk dalam kategori ini yaitu pertama melalui keteladanan, yang kedua melalui perintah dan larangan, dan yang ketiga melalui ganjaran dan hukuman. Kemudian ada poin C, yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Penyelenggaraan media pendidikan agama Islam haruslah mendasarkan kepada 2 prinsip, yaitu pertama, memudahkan dan tidak mempersulit, kedua, menggembirakan dan tidak menyusahkan. Kemudian, yang terakhir ada poin D, yaitu aplikasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga apa? Sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangatlah bermacam-macam. Berikut ada penerapan media pembelajaran sesuai mata pelajaran agama Islam. Yang pertama, media pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Media ini menekankan
kepada kemampuan membaca, menulis, serta pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, media pembelajaran akhlak. Pada media ini bisa melalui bahan bacaan atau media cetak berupa buku, gambar, serta kelakuan. Dan yang ketiga, melalui media pembelajaran fikih. Media pembelajaran fikih ini bisa berupa media cetak, bacaan, seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu 4, media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada media ini, hendaknya pendidik harus menyiapkan bermacam-macam alat peraga. Salah satunya yaitu slide atau film agar memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Itulah materi mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.